Sebenarnya ini tradisi melukis di atas kulit kayu. Ini memang asal mulanya dari pulau ini. Kulit kayu ini awalnya dipakai sebagai busana. Jadi di busana mereka itu ada terlihat ukiran. Ukiran khusus yang diukir di situ. Dan itu menginspirasi orang-orang biasa melukis di atas kulit kayu. Bagaimana sebuah peradaban mencatat sejarah mereka? Sebagian besar dari kita terbiasa melihatnya terkunci di dalam buku-buku tebal, lembaran kertas, atau pahatan batu yang kaku. Namun di sini, di jantung Danau Sentani, sejarah tidak disimpan dalam lemari perpustakaan. Ia mengalir bersama air, bernafas bersama pohon, dan hidup di sebuah pulau kecil bernama Aceh. Keahlian melukis di atas kulit kayu ini sudah turun-temurun sejak itu. Masyarakat Aceh tidak sedang merusak alam, mereka sedang berdialog dengannya. Itu diambil kulitnya dari pohon yang usianya sudah cukup, itu berumur sekitar 3-5 tahun. Itu sudah berukuran tiang listrik atau garis tengahnya sekitar 15 cm. Itu kulitnya diambil, ditebang pohonnya, kulitnya diambil, diukur sesuai dengan kebutuhan, lalu dikeluarkan dari batang pohonnya, lalu kulit luar dari kulit yang tadi ini, kulit luarnya dikikis lagi pakai ketam atau pakai pisau, kulit luarnya dibuang, lalu daging kulitnya ini ditumbuk. Kulit kayu yang kaku diubah menjadi lembaran kain organik yang lembut. Apa yang kita lihat di sini tampak seperti aktivitas domestik biasa, mengupas dan menumbuk kulit pohon hombau hingga melunak dan melebar. Namun, jika kita melihatnya dengan hati, ini adalah sebuah ritus komunikasi. Semakin ditumbuk, kulit ini akan menjadi lentur dan melebar. Dia tidak akan pecah karena kulit ini seratnya berselingan, selang-seling. Setiap pukulan yang mendarat di atas serat-serat kayu ini adalah ketukan ritme kuno yang telah bergema selama ratusan tahun. Proses fisik yang melelahkan ini adalah simbol dari kelenturan jiwa manusia Papua. Bagaimana mereka menyelaraskan kebutuhan hidup dengan kelestarian hutan yang menghidupi mereka. Ketika kuas mulai menari di atas kanvas alami ini, lembaran hombau berhenti menjadi sekedar benda mati. Goresan-goresan warna hitam dari arang, putih dari kapur sirih, dan merah dari tanah subur adalah alfabet yang tidak bersuara. Simbol-simbol yang dilukis di atas kulit kayu ini ada lambang kebersamaan, ada lambang keberuntungan, lambang cinta kasih, lambang kejantanan seorang laki-laki, lambang kepemimpinan seorang ondofolo, lambang kecantikan seorang wanita. Ada berbagai simbol yang dituangkan di atas lukisan kulit kayu. Setiap motif yang terlukis memiliki jiwanya sendiri. Bentuk spiral bukan sekedar hiasan estetis, melainkan representasi dari pusaran arus Danau Sentani yang dinamis. Gambar ikan dan satwa air adalah simbol rasa syukur atas kelimpahan pangan. Dan motif yoniki yang dahulu hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan adalah penegasan tentang struktur sosial dan kehormatan adat yang tetap kokoh di telan zaman. Lukisan kulit kayu Aceh adalah cara mereka menuliskan takdir, mimpi, dan identitas tanpa perlu merangkai kata. Jadi di situ ada cerita tentang pakaian yang berukir, busana yang berukir. Karena ada ceritanya bahwa Dewa Roponoye yang tadi saya sebut di Siklop ini, dia mempunyai 2 putri, Ayokoi dan Hebaikoi, nama mereka. Kedua putri ini
Di pakaiannya yang terbuat dari kulit kayu, ukirannya juga khusus. Jadi mana yang ukiran untuk lukisan untuk si Ayokoy, mana yang untuk Hepekoi. Jadi di situ ada cerita tentang pakaian yang berukir, busana yang berukir. Dan itu menginspirasi orang-orang di Aceh melukis di atas kulit kayu. Di era ketika layar digital mendominasi pandangan generasi muda, Kampung Aceh menghadapi tantangan global yang sama dengan belahan dunia lainnya, resiko kehilangan akar. Namun perhatikan bagaimana anak-anak di sini tumbuh besar. Mereka melihat, merekam, dan merasakan langsung kehangatan serat hombau sejak dini. Melukis kulit kayu di Pulau Aceh bukan lagi sekedar urusan mencari nafkah atau transaksi ekonomi dengan wisatawan. Ini adalah benteng pertahanan terakhir. Sebuah pembuktian bahwa di tengah gempuran modernisasi yang serba seragam, masyarakat Aceh memilih untuk tetap memiliki wajah mereka sendiri. Mereka menolak menjadi asing di tanah leluhur mereka sendiri. Matahari boleh saja tenggelam di Cakrawala Sentani, menandakan akhir dari sebuah hari. Namun apa yang diciptakan di atas Pulau Aceh tidak akan pernah pudar. Setiap kali selembar lukisan kulit kayu ini berpindah tangan dan dibawa pergi oleh para penjelajah ke berbagai penjuru dunia, ketahuilah bahwa mereka tidak sekedar membawa pulang sebuah souvenir estetik. Mereka sedang membawa sepotong jiwa Papua. Dan ini adalah kerajinan yang unik, yang tradisional, dan yang kalau ini dijamin seluruh Indonesia atau seluruh dunia cuma ada lukisan kulit kayu, cuma ada di Aceh atau di Ohei di Sentani. Sebuah pesan abadi dari sebuah pulau kecil bahwa menjaga warisan leluhur adalah cara terbaik untuk menghormati masa depan. Dari Danau Sentani untuk dunia yang terus berubah.